Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita sudah bangun dari istirahat kita masing-masing dan siap untuk melanjutkan aktivitas kita. Sebelumnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk menjalani hari ini. Pagi ini kita sudah sampai pada bacaan Ayub pasal 5 ayat 6 sampai 10 demikian. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Tuhan yang memegang kendali. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi berbagai persoalan hidup, apakah yang paling sering dilakukan seseorang? Pasti dia akan mencari jawab mengapa persoalan ini terjadi. Ayub pun juga pernah ada pada posisi yang sama. Dalam ketidakmengertiannya mengapa penderitaan yang hebat dialami, bukan hanya menerpa apa yang ada padanya, tetapi juga fisiknya yang hancur. Elifas sahabatnya datang mengingatkannya bahwa tidak ada penderitaan yang datang secara kebetulan, seperti perbedaan antara kemakmuran dan kesengsaraan yang tidak begitu jelas terlihat. Seperti perbedaan antara siang dan malam, musim panas dan musim dingin. Tetapi Elifas mengingatkan hal itu sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kita tidak boleh mengaitkan penderitaan kita dengan nasib, karena penderitaan dikontrol oleh Allah. Juga tidak boleh dikaitkan dengan dosa atau takdir, karena dosa-dosa itu berasal dari diri kita sendiri. Manusia dilahirkan dalam dosa, dan karenanya dilahirkan dapat mengalami kesusahan. Tidak ada apapun di dunia ini yang kita lahirkan dan dapat benar-benar kita sebut milik kita sendiri, kecuali dosa dan kesusahan. Demikianlah kelemahan tubuh kita dan kesia-siaan segala kenikmatan kita, sehingga kesusahan kita timbul darinya seperti percikan yang melesat ke atas, begitu banyaknya dan begitu cepat satu mengikuti yang lainnya. Itulah sebabnya Elifas menegur Ayub, karena ia tidak mencari Allah, melainkan bertengkar dengan Allah. Apakah ada yang menderita? Biarlah ia berdoa, kata Elifas. Sebab melalui doa kita memperoleh ketenangan hati, obat penawar bagi setiap luka. Elifas berbicara tentang hujan yang seringkali kita anggap sebagai hal kecil, tetapi jika kita mempertimbangkan bagaimana ia dihasilkan dan apa yang diakibatkan oleh hujan itu, kita akan melihatnya sebagai karya besar kuasa dan kebaikan Allah. Ayat-ayat ini memuji Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan menakjubkan, kadang tak terpahami oleh manusia. Allah menurunkan hujan ke atas bumi dan ladang, dan ini sebenarnya menggambarkan tentang Allah sang pemelihara dan penyedia segala sesuatu tentang hidup manusia. Karena itu saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak luput dari tantangan dan persoalan serta penderitaan. Tetapi ini bukan berarti bahwa Allah absen, Allah tidak melihat, Allah tidak memperhatikan, dan Allah tidak mempedulikan. Karena itu saudara sekalian, dalam ayat yang ke-8 Elifas menekankan, tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan menyerahkan perkaraku. Saudara sekalian, ini adalah kalimat iman yang sungguh luar biasa dan bagian terbaik dari nasihat Elifas kepada sahabatnya Ayub yang sedang menderita. Ketika penderitaan datang, respons yang benar bukanlah mengeluh atau putus asa atau mencari penyebabnya, melainkan mencari Tuhan dan menyerahkan segala beban kepadanya. Penyerahan diri adalah kunci ketenangan hati. Dan Elifas juga mengingatkan bahwa kedaulatan Allah yang ajaib terjadi dalam seluruh kehidupan manusia. Allah melakukan perbuatan yang besar
dan tak terduga keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya, sekalipun kadang tak dimengerti oleh otak dan pikiran manusia. Saudara-saudaraku, karena itulah di tengah penderitaan kita harus melihat melampaui masalah kita dan mengingat betapa besarnya kuasa Allah. Dia yang mengatur alam semesta adalah Allah yang sama, yang juga peduli secara detil tentang hidup kita sampai kepada hal-hal yang kecil sekalipun. Tidak ada yang dapat tersembunyi dari depan matanya. Karena itu selalu ada harapan di balik penderitaan. Selalu ada harapan di balik setiap persoalan yang kita hadapi. Sebab Paulus mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang tetap mengasihi Dia dan tetap taat kepadanya seberat apapun yang dialami. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, ketika kita menghadapi kehidupan yang terasa berat, jangan fokus pada alasan mengapa ini terjadi, tetapi fokuslah pada siapa yang memegang kendali. Mari kita mencari Tuhan, menyerahkan perkara kita dan persoalan kita dan percaya pada kuasa pemeliharanya yang ajaib, sebab Ia lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut saat kami menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup, kesusahan yang mungkin sekali menyesakkan dada kami. Ajarlah kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan menyerahkan seluruh perkara kehidupan kami dalam tangan-Mu yang berkuasa, sebab Engkau yang memegang kendali di dalam segala perkara di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu di bumi ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu ini, bahwa Engkau selalu memperhatikan seluruh hidup kami dan tidak sedetik pun juga Engkau meninggalkan kami. Engkau yang memegang kendali apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan rencana-Mu yang mengagumkan dalam hidup kami seringkali tak terpahami, tetapi kami percaya bahwa pada waktunya semua yang terbaik itulah yang Tuhan akan lakukan bagi kami. Maka ajarlah kami ya Bapa untuk selalu beriman teguh kepada-Mu dan mempercayakan masa depan kami dalam tangan-Mu, mempercayakan apa yang akan terjadi di hari esok kami. Karena kami percaya Bapa mengasihi kami, Bapa peduli kami, dan karena itu ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala perkara-perkara dan segala kehidupan kami. Kami ingin mengagumi bagaimana dahsyatnya dan indahnya setiap rancangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa pada pagi ini dalam pimpinan-Mu. Jika ada di antara saudara-saudara kekasih yang sedang mengalami pencobaan-pencobaan hidup dan berat, ya Bapa di sorga, ajarlah mereka untuk menaruhnya dalam tangan-Mu dan mempercayakan penyelesaiannya kepada-Mu ya Tuhan. Karena apa yang Engkau kehendaki terjadi, itulah yang akan menjadi terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu. Kami akan berjalan di hari ini di dalam kasih setia Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa pagi ini, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.